Kalau hati lelah itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Aja. Selama lelahnya hati menjadi jalan dekat sama siapa? Allah. Kadang dalam hidup kita harus kecewa dulu. Terima kasih selalu setia bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Hilman Fauzi. Curhat yuk. Tiba-tiba semangat hari ini tuh melihat oleh-oleh numpuk gini. Saya tuh nyari mochinya kok nggak ada mochinya gitu ya. Kerupuk kiripik terima kasih hatur nuhun ya. Iya. Nggak apa-apa nggak usah nggak enak. Enak kok ini juga. Oke. Iya. Mengobati hati yang lelah. Betul. Hati juga ini punya batasnya. Iya. Begitupun dengan visi kita. Iya. Ada semangatnya, ada lelahnya. Betul. Ada ingatnya, ada lupanya. Boleh menyampaikan sesuatu? Silakan. Baik. Bunda. Ya. Hati ini kadang lelah, betul? Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang nerima, kadang kecewa. Betul apa betul? Betul. Itu wajar nggak sih? Wajar. Boleh nggak? Boleh. Sedih itu boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Kecewa boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Kenapa? Kalau berlebihan sedih, berlebihan kecewa, khawatirnya jadi bikin lupa sama siapa? Allah. Maka biasanya Allah itu Irfan mengingatkan seseorang dengan ujiannya, dengan musibahnya, tidak lain dan tidak bukan agar membuat orang itu kembali ingat sama siapa? Allah. Jujur sama AA, biasanya kalau pas lagi ada masalah lebih dekat nggak sama Allah? Iya, sujud aja sampai nangis. Sujudnya bisa lebih lama, tahajudnya rajin, ngajinya rajin. Betul apa betul? Iya apa iya? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Jadi sebenarnya kalau hati lelah itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Aja. Selama lelahnya hati menjadi jalan dekat sama siapa? Allah. Kadang dalam hidup kita harus kecewa dulu. Kadang dalam hidup kita harus ngerasa diuji dulu. Agar saat kita kecewa, diuji, kita kembali dekat sama Allah. Pertanyaannya, dengan semua hidup yang terasa lelah sekarang, makin dekat sama Allah atau makin jauh dari Allah? Kalau makin dekat dengan Allah, berarti itu nikmat dari Allah. Tapi kalau dengan segala lelahnya hati, sulitnya hidup, beratnya masalah, tapi malah jauh dari Allah, sebenarnya itu adalah musibah yang sebenarnya untuk kita. Ayo, ngacung, angkat tangan. Siapa di sini yang lagi ngerasa punya masalah? Angkat tangan. Nah, berarti masih hidup. Ya, saya nggak tunjuk tangan, udah mati. Oh, iya. Jadi, saya punya masalah, kok saya ngerasa capek, berarti memang masih hidup kita. Betul? Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Betul? Maka belajarlah untuk melihat semuanya dengan hati yang lapang. Hati yang lapang itu penting. Karena kalau hati kita sempit, kita akan melihat segala sesuatu itu jadi rumit. Ada orang yang dikasih masalah besar, tapi terasa kecil. Ada atau tidak? Ada. Tapi ada orang yang masalahnya barangkali kecil, tapi terasa besar. Kenapa? Karena cara pandang hatinya yang tidak melibatkan Allah dalam hidupnya. Maka lihatlah semua yang terjadi dengan hati yang bersih, dengan hati yang bening. Karena disitulah kita akan menemukan begitu baiknya Allah sama kita. Jangan lihat jeleknya,
Jangan lihat susah keadaannya, tapi lihat baiknya Allah dengan segala kejadian yang didapatkan oleh kita. Sungguh, yang menggenggam hati siapa? Allah. Maka sering ada doa yang kita baca ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di jalan agamamu, biar saat kami sedang lelah, saat kami patah, saat kami sedih, saat kami gelisah, tidak ada jalan yang kami cari kecuali kembali kepada siapa? Mudah-mudahan hati kita lebih lapang. Insya Allah. Begitu Irfan. Aduh, itu nikmatnya dekat dengan orang baik itu, bisa saling mengingatkan. Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang banyak menggerutunya. Tapi kalau tadi disebutkan katanya ketika kita dapat musibah, masalah, kita jadi lebih dekat dengan Allah. Boleh nggak misal kita kasih lagi masalahnya ya Allah, kasih lagi gitu, jangan. Jangan. Tapi ada jangan nantangin juga. Jangan nantangin juga. Tapi ada yang menarik. Satu kali Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam Syafi'i, mana yang engkau pilih? Antara dikuatkan atau diberi ujian. Dikasih dua pilihan. Terus? Antara dikuatkan dan diberi ujian. Maka Imam Syafi'i menjawab, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan sebelum dia diberi ujian. Jadi bahasa lainnya, kadang ujian itu penting untuk ngingetin kita. Dan pada akhirnya membuat kita makin kuat dalam hidup. Oke, jadi harus ketika ujian datang harus yakin kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Betul. Oke. Nah, di sini ada yang kuat mau curhat ya? Siapa yang mau bertanya? Ada nggak? Yang di sini dulu deh. Ada. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia. Nadanya kayak mau pengumuman itu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nenti dari Majelis Taklim Al Hikmah Sukabumi. Oke. Curhat yuk. Ayo. Ibu Nenti. Ya. Curhatnya mau Nenti atau sekarang? Ayo, mumpung silakan. ada suguhan, mau kopi, teh gitu. Silakan Bu Nenti. Silakan. Kasih semangat dulu yuk buat Bu Nenti nih. Enggak. Ibu Nenti itu dari mana tadi? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Iya. Ada apa Bu Nenti? Sebenarnya malu curhat di sini. Enggak. Soalnya saya belum pernah posting kesusahan, harus menyembunyikan kesedihan ya. Harusnya nggak boleh tahu orang gitu, biar saya yang merasakan sendiri gitu. Tapi kali ini karena ini ada AA. Iya, jadi bawaannya tuh pengen curhat kayak gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Yang tahu kita aja kok ya. Tapi disiarkan di TV. Gimana Ibu? Mau nggak Ibu, mau nggak? Iya, boleh? saya seorang ibu rumah tangga ya Pak. Sekaligus saya bekerja juga di suatu perusahaan atau pabrik gitu ya. Cuman kontrak 2 bulan, sebulan libur. Oh, oke. Ya, dari tahun 2014 saya. Oh, sudah kurang lebih 10 tahun 10 seperti tahunan, itu. iya. Oke. Selama ini saya membiayai 2 anak saya, membantu suami ya, karena bukan saya tidak bersyukur ya atas rezeki yang diberikan dari awal ke suami gitu kerjaannya, cuman suami kan kerjaannya buruh juga, kadang ada kadang enggak gitu. Jadi ya. ada pengen ngebantu gitu. Iya. Bantu gitu. Dan saya juga punya keinginan anak-anak saya itu lebih baik dari kedua orang tuanya, pingin lebih kuat agamanya gitu, makanya saya dua-duanya dipesantrenkan. Oh, alhamdulillah. Dari mulai MTS, SMA, sekarang udah kuliah gitu ya. Gitu? Di pesantren, nggak pulang-pulang gitu ya. Paling pulangnya pas akhir semester atau pas lebaran. Iya. Yang satu kuliah, yang satu udah SMA, di pesantren dua-duanya. Dua-duanya tidak ada di rumah Nggak istilahnya? ada. Malahan anak yang perempuan itu, Mama awas jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya kalau Mama kerja, katanya gitu, malu katanya gitu. Sama teman-temannya gitu, suka malu kan. Kayaknya malu gitu punya Mama kerja gitu kayaknya. Makanya saya belum
tetangga pun nggak ada yang tahu saya kerja. Soalnya kerjanya kan sip-sipan. Ya baru gimana ini? Jadi tahu. Jadi tahu sekarang dong berarti. Tapi kan sebetulnya tidak hina juga bekerja ya. Iya, kadang sip malam, kadang sip siang, kadang sip pagi gitu. Kadang kalau sip malam saya bisa ke madrasah ikut majelis gitu kan. Jadi nggak tahu tetangga kiranya saya ada di rumah gitu. Kalau sip siang juga saya ikut pengajian, biasa ke majelis. Yang membuat Ibu Nenti menyembunyikan kegiatan Ibu bekerja tersebut selain anak yang melarang, apalagi? Iya, suami juga kayaknya malu gitu punya istri kerja gitu. Oke. Tapi suami juga bukannya nggak mau membahagiakan istri, itu juga saya udah tahu suami juga udah bekerja keras, cuman mungkin belum. Oke, tapi kerja restu dari suami. Iya, restu suami. Hasilnya dinikmati bersama. Hasilnya buat semuanya. Oke, tapi malu usahanya. Iya. Tapi ibunya sendiri malu atau tidak? Enggak sih, kalau saya alhamdulillah ikhlas gitu ngerjainnya.